jejak digitalnya, pelaku ini adalah orang yang cukup vokal teriak-teriak Wahabi di sosial medianya. Jadi orang yang suka menghujat orang lain Wahabi, biasanya orang-orang Salafi itu yang dituduh Wahabi. Seorang warga Bekonwate Selatan, Gading Rejo, Pringsewu, ditujak kerabatnya belasan kali di Masjid Pondok Pesantren Ibnu Mubarak, diduga gara-gara jengkel. Waduh, ternyata pondok pesantren Salafi itu gampang menghilangkan nyawa manusia. Begitu mudahnya, begitu rendahnya, begitu hidahnya nyawa manusia. Begitu murahnya nyawa manusia di tangan mereka itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'du. Para pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, ini saya menemukan sebuah video ini dari seorang YouTuber corong Wahabi. Ini Dodi Sapriyadi ya. Ini dulu kuliahnya di UIJ, yaitu universitas yang ada di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Tapi perkembangannya setelah beliau itu lulus, ya, lama setelah beliau itu lulus, beliau tertarik dengan kelompok kaum manhaj salah fikir. Di kesempatan ini ya, video yang saya ambilkan dari channel YouTube-nya, yaitu yang berjudul ini, captionnya murid Singa Aswaja terciduk. Nah, ini Singa Aswajanya yang dimaksud adalah Kiai Haji Idrus Ramli, dan 40 santri jadi korban sodomi. Nah, ini tersangkanya ya. Nah, kemudian judul videonya, azab selalu fitnah Wahabi, akhirnya jeruk makan jeruk. Nah, jadi kita orang-orang NU yang menentang, menolak dan mengkonter fatwa dari ustadz Salafi Wahabi ini dianggap memfitnah ya. Ini gini ya, orang yang kuliah ya sampai S1 S2 itu tidak jamin otaknya cerdas. Terbukti ini ya, tidak bisa membedakan antara fitnah dan fakta. Yang diluruskan pemahamannya, yang dibantah doktrin-doktrinnya itu oleh ustadz-ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan memfitnah ya. Jadi ceramahnya yang ngawur ya, statementnya yang ngawur, sering berdusta dalam ceramah, itu diluruskan oleh youtuber Aswaja, bukan memfitnah ya. Ini dianggap orang ini dianggap kena azab, bukan kena azab ya. Jadi orang-orang yang membantah, menolak, mengkonter paham-paham Wahabi, Ustadz Wahabi yang selalu ngawur, yang sering ngawur di dalam menyampaikan ceramahnya, bahkan sering berdusta, nah, itu dianggap memfitnah oleh corong-corong Wahabi ini ya. Dan ini ketika ada kasus seperti ini sudah menjadi bahan gorengan oleh YouTuber Wahabi ini, digoreng ya. Oknumnya yang berbuat, organisasinya yang kena getah. Padahal ajaran yang ada di dalam organisasi itu tidak berkaitan dengan kelakuan oknum ini ya. Walaupun ini sudah melakukan melakukan hal seperti ini, tapi itu bukan doktrin dari organisasi Aswaja, dari Nahdlatul Ulama,
bukan doktrin. Beda dengan orang-orang Wahabi ya. Nanti akan saya tampilkan sebuah video di mana seorang Wahabi itu membunuh seseorang, dan itu dilakukan dalam masjid. Nanti di videonya ada. Kemudian saya akan tampilkan bagaimana videonya dari Dodi Sapriyadi ini. Nah. Kita lihat juga kalau berdasarkan jejak digitalnya, pelaku ini adalah orang yang cukup vokal teriak-teriak Wahabi di sosial medianya. Jadi orang yang suka menghujat orang lain Wahabi, biasanya orang-orang salaf itu yang dituduh Wahabi. Memang fenomena yang terjadi di sosial media, orang-orang yang terjerat kasus-kasus seperti ini, ya sepertinya mereka adalah orang-orang yang vokal sekali menghina-hina manhaj salaf ya. Oke, kita lanjutkan lagi, lihat jejak digitalnya ya. YouTuber Aswaja yang mengkonter, yang meluruskan pemahaman dan ceramah-ceramah ngawur dari ustadz-ustadz salafi Wahabi. Selain ngawur dan berdusta, itu dianggap membenci, dianggap menghujat, dianggap memfitnah oleh corong-corong Wahabi ini, termasuk Dodi Sapriyadi ini ya. Padahal memang ustadznya yang sering berbohong, berdusta, dan ceramahnya ngawur-ngawur, mengatasnamakan ulama salaf. Ternyata pendapatnya malah menyelisihi pendapatnya ulama salaf. Yang disampaikan kepada jamaahnya adalah sebuah kebohongan dan dusta. Sudah banyak dikonter oleh YouTuber Aswaja, termasuk nanti akan saya tampilkan beberapa video yang tentang kebohongan dari Ustadz Salafi Wahabi. Akan tampilkan video bantahan dari Ustadz Aswaja, dari YouTuber Aswaja, tentang videonya Dodi Sapriyadi ini. Ini orang-orang Wahabi suka ketika ada orang NU kena kasus, terutama kasus pencabulan yang berhubungan dengan seksual, maka YouTuber Wahabi ini kegirangan karena mendapat konten yang istimewa. Digorenglah kasus tersebut sehingga seolah-olah ajaran organisasi di tempat di mana tadi oknum yang melakukan pencabulan itu bernaung, maka organisasinya juga disangkut pautkan dengan organisasinya, padahal yang melakukan itu oknum ya. Baiklah, untuk Bang Dodi Sapriyadi ya, mohon disimak secara tuntas biar Anda itu tidak hanya menyalah-nyalahkan YouTuber Aswaja yang membantah dan meluruskan pemahaman konslet dari orang kaum yang Anda bela, yaitu kaum salah fikir ya. Dan sebelum saya tampilkan videonya, perlu diketahui terutama kepada khususnya Dodi Sapriyadi ya, YouTuber Aswaja, Ustadz NU itu membantah, mengkonter pemahaman dan tausiah atau statement dari Ustadz Wahabi itu karena ulah Wahabi sendiri, ulah manhaj salaf fikir itu sendiri ya. Karena sebelumnya orang-orang NU itu diam-diam saja, enak-enak saja, enjoy saja. Ketika sudah orang-orang kaum salah fikir ini dengan membabi buta, dengan statement-statementnya yang ngawur, ceramah-ceramahnya yang ngawur, fatwa yang ngawur, menyerang amalia NU, maka orang-orang NU, YouTuber NU mengadakan pembelaan ya. Itu membela ya, karena dituduh. Karena orang-orang salah pikir ini menuduh amaliyah kami warga NU semuanya disalah-salahkan. Maka jangan kejang-kejang kalau kami itu membalas ya. Itu salahnya kalian sendiri. Kami tidak pernah mempersalahkan amalia orang-orang salafi Wahabi. Silahkan, tidak mau maulidan silahkan, tidak mau
tidak mau tabasul silahkan, tidak mau tibaiyah silahkan, tidak mau tahlilan silahkan, asalkan jangan menyalah-nyalahkan amaliyah yang kami lakukan. Kami sudah punya dasar, kami sudah punya pijakan hukum. Kalian silahkan amalkan amaliyah yang kalian lakukan. Itu. Seandainya kalian tidak menyalah-nyalahkan amaliyah kami tidak akan mengadakan pembelaan. Kami tidak akan mengcounter, kami tidak akan membongkar kebobrokan dan kebohongan kalian. Ini karena kalian sendiri yang bikin ulah, bikin masalah, maka kami melawan. Maka patah saja kalau youtuber NU itu melawan dengan keras. Maka kalian jangan kejang-kejang, itu salahnya kalian sendiri. Lalu ini nanti saya tampilkan ya video sanggahan dari Ustadz Afandi, dari Ustadz Aswaja ya, sebagai bahan renungan untuk Dodi Sapriyadi dan youtuber Wahabi lainnya. Kalian itu Wahabi bukan Salafi ya. Ingat Dodi, Anda itu Wahabi bukan Salafi ya. Salafi yang sesungguhnya itu Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu orang-orang yang betul-betul mengamalkan dan mempraktikkan dari ajaran para salafun saleh. Ini saya tampilkan video-video kebohongan dari ustadz Salafi Wahabi. Silahkan disimak baik-baik. Kami akan menampilkan sedangkan ustadz kaum sebelah, kaum Salafi Wahabi, salah pikir, yang melakukan kebohongan ketika berdakwah, ketika ceramah di depan jamaahnya. Ini jamaah-jamaahnya berbohong kan tidak percaya. Sekarang ini ustaz-ustaz yang berbohong atas nama Imam Syafi'i, atas nama Imam As-Sunani, atas nama Imam Nawawi dan ulama-ulama lainnya. Ini memang sengaja dihimpun oleh seorang ustaz dari kalangan asal yang ada di sini. Ini saya mengambil cuplikannya ya, yang asli pada pokok permasalahannya, yaitu dusta. Mari kita simak videonya. Bohong. Jika kita memberikan nama untuk seorang anak, kalau bisa nama itu jangan lebih dari satu kata. Nama para sahabat, nama-nama tabi'in dan ulama itu hanya satu kata. Jangan dua kata. Karena ya dua kata. Salah satu di antara tujuannya adalah menggelapkan nasab. Karena anaknya perzinahan, serta hubungan di luar nikah di negeri barat sana. Jadi mereka ingin menamakan anaknya dengan nama yang terdiri dari dua kata atau lebih. Keberatan. Beda. Banyak saudara kita memulai acara dengan membaca apa? Al-Fatihah, atau menutup acara dengan membaca Al-Fatihah. Bahkan ini dinyatakan secara jelas di dalam madhab Syafi'i. Berdusta. Di dalam kitab Subul Salam, ketika bicara tentang jenazah, dia sangat tegas mengatakan di sana bahwa di masyarakat saya muncul sebuah fenomena kata beliau, yaitu memulai doa dengan membaca Al-Fatihah atau mengakhiri doa dengan Al-Fatihah. Sepertinya mereka ini lagi kebutuhan khusus sama Allah. Aduh. Dicegel beliau. Mereka ini sungguh melakukan sebuah perbuatan bid'ah dan bid'ah. Tuh. Ya, berbohong juga ini. Ini mbah tolol ini. Ilmu tak punya ngoceh-ngoceh ini. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW adalah contoh teladan sholat yang paling baik dari yang terbaik. Jadi paling baik dari yang terbaik. Artinya Rasulullah itu terbaik. Rasulullah SAW. Sebagaimana dalilnya beliau sendiri di dalam kitab Al-Qur'an. Nah, cerpak ya. Aduh, salah bacaan aja. Salah.
Bacanya salah itu kocar kacir gimana? Mangga nambung ngarek Bapak. Aku ngarek Bapak. Kalau sadak Bapak tak pantas di Ustaz. Alah, baru secara tak tahu macam salah. Jadi sesungguhnya Imam Syafi'i menyukai yang 11 rakaat dan 1 rakaat. Bohong. Pernyataan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Mu'nya Itu bohong. Apakah harus itu makhluk? Ya, Allah a'lam. Ini saya tidak bisa jawab. Apakah itu harus makhluk? Ya, Allah a'lam. Ya. Bagaimana jika orang tua melarang untuk pergi kajian dan mengancam ingin bunuh diri jika saya masih pergi ke tempat kajian? Ya biarin, karena dia telah melakukan perbuatan munkar. Bagaimana saat ibu Nabi Waqqas ketika diancam ibunya yang mau bunuh diri? Ternyata Anda seperti Nabi Waqqas. Orang tuamu saya sekarang menyuruh kamu berkat keluar dari Islam. Ya, saya akan tidak makan selamanya sampai mati. Memang ada hadis tentang mengajarkan bayi, namun yang rawatnya hadis tersebut dari berarti karena hadisnya bayi sudah jadi mudah dan tidak bisa diamalkan. Ada dalil buat tadi tentang yang baru lagi. Ada dalil dari hadis kalau tidak ada yang kuat. Kalau tidak ada yang kuat tidak diamalkan. Yang menjadi sekarang ini, ya kalau kita perhatikan sebagian dai-dai kita ini sudah satu persatu berguguran. Ngeri rasanya. Yang dulu mengatakan salafi, sekarang tobat dari salafi. Dulu mengatakan selawat alias syirik, bid'ah, sekarang mengatakan tidak bid'ah. Nah, udah bilang ngeri sekarang. Wajah setelah sholat dan setelah berdoa telah dinyatakan bid'ah oleh Imam An-Nawawi. Memberikan jeda antara sahur dengan adzan, kadang 5 menit, kadang 7 menit, kadang 10 menit, yang disebut dengan imsak. Hal ini dipersoalkan oleh ulama karena bertentangan dengan dalil. Bahkan Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bariyah demikian itu termasuk bid'atul munkharatun suatu bid'ah yang munkar. Berikan suatu bacaan yasin padahal jangan kita menambah sampai 7, menambah 1 huruf aja itu kalau Anda bisa diukur oleh para ulama menambah 1 ayat di dalam Al-Quran, 1 lafaz dalam Al-Quran, 1 huruf nggak boleh. Madinah subhanallah, kita katakan dengan satu dosen fikih ahli Syafi'i ini. Beliau mengatakan kalau selain Syafi'iyah menganggap salam satu wajib, salam yang kedua sunnah. Kalau kita salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampaikan di depan saya masih ingat, balik ke belakang. Kemudian pas orang balik ke sebelah kiri dia maaf Allah ini. Maka dalam madhab selain Syafi'iyah ini sah sholatnya karena dianggap salam kedua hukumnya sunnah. Tapi kalau dalam madhab Syafi'iyah berbalik, harus dua-duanya. Jadi kalau ada orang salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia belum selesai salam kedua Quran batal sholat. Semua tidak boleh dalam satu sholat semuanya sama rakaat pertama. Pada saat membasuh kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja, sah sholatnya. Tahu saya sah saja karena membasuh kepala bagian daripada sunnah, ya, bagian daripada sunnah. Yang merupakan rukun wudu itu adalah wajah dan tangan seperti itu. Bagaimana kalau kita tayamum? Ya. Yang lainnya sifatnya itu sunnah muakkadah yang dibuat dari pendapat para ulama. Berarti ada sifat istimewa Allah. Berarti ada sifat istimewa Allah. Kamu kebingungan dong. Adapun makna inna Allah khalaqa Adam ala suratihi, Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya, maka dhamir hadis ini ala surati kembali kepada Allah. Allah menciptakan Adam dengan bentuk Allah. Apakah harus makhluk? Ya, Allah a'lam. Ini saya tidak bisa jawab. Apakah harus makhluk? Ya, Allah a'lam. Imam Nawawi saja menyalahkan pendapat ulama Syafi'i yang mengatakan tidak sholat. Mengatakan ya, sebagian ulama bukan akhirnya dari kalangan Syafi'i ya, berpendapat bahwa itu mustahab. Tapi dibantah Imam Nawawi. Penjelasan ini sekali lagi bahwa kita kan bagi Quran ini disampaikan dengan oleh Ustaz Abdul Aziz Abdullah Al-Jalani wal maka sudah tepat pemikirannya penjelasannya sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama. Penjelasannya persis sama dengan Ustaz Abdul Salam Abdullah Al-Jalani penjelasannya sama persis dengan penjelasan Ustaz Fahmi. Ya boleh, Dodi Sapriadi ini ya. Dalam Al-Quran fardunya wudhu itu, kalau di sini Khalid menarasikan rukun wudhu. Dalam Al-Quran rukun wudhu itu ada 4. Sebagaimana yang kita masyhur ya, faghsilu wujuhakum idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum warjulakum ila al-ka'bain. Di wajah, tangan sampai sikut, kepala, membasuh kepala dan membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Itu ada 4. Oleh Khalid Basalamah dikatakan ada 2. Nah, yang seperti ini yang dikatakan Ustadz Salaf mengikuti ulama salaf. Salaf pendapatnya ulama salaf yang mana mengatakan rukun wudu ada 4, ada 2. Ayo Dodi Sapriadi mungkin bisa menjawab. Silahkan jawab. Ini pakai nano ya, pakai referensi ya. Jawab pakai referensi. Saya tidak butuh narasi yang tanpa referensi. Ini saya buktikan. Yang terakhir ketika berwudu ada orang pada saat membasuh kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja. Apa sah sholatnya? Tahu saya sah saja. Karena membasuh kepala bagian daripada sunnah, ya bagian daripada sunnah. Yang merupakan rukun wudu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Sebagaimana kalau kita tayamum, ya. Yang ayo, ini katanya Ustadz Sunnah. Pernahkah Nabi mengatakan demikian? Rukun wudu hanya 2, yaitu membasuh muka, wajah dan telapak tangan semana tayamum. Adakah hadis yang demikian?
Atau pendapatnya ulama salaf yang demikian, yang mengatakan fardunya wudhu hanya wajah dan telapak tangan? Ulama salaf yang mana yang mengatakan demikian? Kalau dia mengatakan pengikut ulama salaf. Ustadz seperti ini yang dikatakan Ustadz sunnah, manhaj salaf. Mikir dong, otak itu digunakan ya. Otak itu digunakan. Ustadz seperti ini Ustadz sunnah, tukang korupsi fardunya wudhu. Terus ini ada lagi video kasus pembunuhan yang dilakukan oleh kaum salah fikir. Nih, kalau yang di kami itu mensodomi, yang ini dosa yang lebih besar lagi, yaitu membunuh seseorang. Simak videonya. Waduh, ternyata pondok pesantren salaf itu gampang menghilangkan nyawa manusia. Begitu mudahnya, begitu rendahnya, begitu hidahnya nyawa manusia. Begitu murahnya nyawa manusia di tangan mereka itu. Jadi apa saya harus mengatakan seperti ini? Jadi untuk orang-orang Wahabiyah, kalau pekerjaan person, kalau pekerjaan seseorang, kejelekan aib seseorang, seharusnya jangan disebarkan. Itu ghibah. Berbeda dengan menyalahkan, mengkonter apa yang disampaikan, kebohongan yang disampaikan, biar orang itu tidak mengikuti kesesatan yang disampaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kitab-kitab ulama itu sendiri. YouTuber Aswaja ketika mengkanter, mengoreksi pendapat dari ustadz-ustadz mereka, ustadz mereka yang berbohong, yang begini-begini atas nama ulama-ulama, kemudian kami itu membuktikan dengan referensi dari kitab-kitab ulama itu sendiri. Berbeda dengan YouTuber-YouTuber Wahabi, ketika mereka itu mereaksi video siapa, maka mereka hanya mengkliping video-video ustadz ini diadu dengan ustadz ini, sama-sama videonya seperti itu. Tak pernah mereka itu merespon, membaca dengan kitab-kitab, dibuktikan dengan kitab-kitab untuk membuktikan apakah yang diucapkan oleh Ustadz Aswaja itu bohong atau bagaimana tidak. Tapi mereka hanya berdasarkan ya clipping-clipping video seperti itu. Nah, dari saking teramat bencinya terhadap Aswaja, terhadap Nahdlatul Ulama, pekerjaan pribadi pun, pekerjaan personal orang, pekerjaan individu seseorang dibuat untuk menyerang kelembagaannya, dinisbatkan terhadap kelembagaannya. Contoh, ketika misalnya barusan ini ada pondok NU, katakanlah kalau itu benar-benar pondok NU, tapi sebenarnya harus dibuktikan dulu, benarkah ini pondok NU atau tidak. Nah, sekarang anggaplah itu benar-benar adalah pondok NU. Nah, ketika terjadi pelecehan seksual, perbuatan yang melanggar syariat yang dilakukan di lembaga tersebut oleh oknumnya, oleh pengurusnya, oleh ustadznya, oleh kiainya sekalipun, itu kan oknum. Ya. Nah, berbeda. Ini yang digoreng oleh orang-orang Wahabi bahwa pondok NU seperti ini. Seharusnya mereka itu ya, kalau orang itu berakal sehat, mereka itu akan mengkonter suatu kelembagaan, mengkonter amaliyah dari kelompok lain dengan ilmu, dengan bukti, bukan dengan pekerjaan personalia, bukan dengan pekerjaan individu, bukan dengan pekerjaan seseorang. Kemudian dinisbatkan, oh ini jelek, di framing bahwa orang-orang NU, pondok-pondok NU seperti itu. Kalau memang mau mencari kesalahan dari pondok-pondok Wahabi, tentunya kami juga bisa kok. Seperti yang terjadi di Lampung itu ya, di daerah Pringsewu Lampung itu. Keamanan pondok pesantren Salafi Wahabi, pondok pesantren Ibnul Mubarak. Biasa kan kalau lembaga-lembaga Wahabi, masjid-masjid Wahabi, Salafi Wahabi itu namanya kan pakai seperti itu. Pondok pesantren Imam Syafi'i, pondok pesantren Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, pondok pesantren atau Masjid Ahmad bin Hambal. Ini pondok pesantren Ibnul Mubarak. Keamanannya, security-nya yang ada di pondok pesantren tersebut membunuh seseorang. Sudah begitu dilakukan di dalam masjid. Apakah saya kemudian akan menyerang kalian dengan oh pondok Wahabi ternyata itu gampang menghilangkan nyawa manusia? Mau mengatakan seperti itu? Ya, itu namanya orang yang nggak begitu waras pikirannya. Ketika aib seseorang kita publis di media sosial, itu namanya ghibah. Tetapi kalau kesalahan seseorang ketika menyampaikan ilmu, berfatwa seperti ini, diluruskan, itu bukan ghibah, malah wajib untuk diluruskan. Sebagaimana kebohongan-kebohongan ustaz kalian, Ustaz Haris Abu Naufal, Ustaz Zulkarnain, Ustaz Zainal Abidin ketika memfitnah mengatakan Imam Syafi'i seperti ini, Imam Nawawi seperti ini, Isuddin Bisalam seperti ini. Kemudian kita bantah, kita buktikan dengan referensi, dengan nyata. Ini bukan ghibah, ini bukan fitnah. Anda harus tahu itu. Fitnah itu mengatakan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain. Itu namanya fitnah. Tetapi kalau orang lain itu misalnya memang benar-benar, misalnya sekarang itu pondok NU melakukan pencabulan, kalau itu bukan pondok NU maka kalian fitnah. Tetapi kalau benar-benar pondok NU maka kalian itu ghibah. Kenapa? Itu pekerjaan seseorang dan memang tidak boleh dipublis pekerjaan seseorang itu. Aib seseorang ini. Sebenarnya saya malas untuk mengungkapkan kebejatan orang-orang Salafi seperti ini juga ya. Ini pondok Salafi juga, saya harus ungkapkan juga seperti ini. Mohon maaf, ini sekedar pembanding agar kalian itu berpikir dewasa. Jadi kalau pekerjaan seseorang sebagaimana keamanan pondok pesantren Al-Mubarak membunuh seseorang, apalagi di dalam masjid, apalagi itu masih kerabatnya sendiri, apa saya harus mengatakan bahwa Salafi itu semuanya bejat? Gitu ya.
Berbeda halnya kalau kita itu menyalahkan kalian, ustadz-ustadz kalian, tapi berdasarkan referensi. Yang kami salahkan, yang kami counter adalah bukan perbuatan pribadinya, bukan, tetapi adalah kesalahan ucap, kesalahan ilmu yang disampaikan. Kenapa? Agar orang itu tidak terdoktrin, agar orang itu tidak termakan oleh kesalahannya, orang biar tidak termakan oleh kebohongannya. Ini bedakan antara mengcounter ilmunya yang disampaikan dengan kesalahan pribadinya. Selamat berpikir untuk orang-orang Wahabi dan seluruh netizen. Bagaimana saudaraku, kaum salah fikir? Masih kurangkah video dari tadi? Sudah beberapa video itu yang saya tampilkan. Masih tidak bisakah Anda itu menyadari kebobrokan dan kesesatan dari ajaran kaum salah fikir ini ya? Ayo gunakan akal sehat. Gunakan akal sehat ya, lepas dulu, buang dulu doktrin-doktrinnya dan pikirkan. Semoga dengan ditampilkannya beberapa video dari tadi, saudara kita Salafi Wahabi bisa membuka pikirannya, membuka hatinya, sehingga bisa berpikir ulang dan bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi mereka. Inilah yang dapat kami sampaikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.